Di video kali ini, kita akan membahas 5 jebakan catur yang pernah dimainkan oleh Greco, seorang pencatur asal Italia dan juga penulis literatur catur dari Eropa. Di game pertama ini, Greco memulai dengan E4, setelah E5, F4. Hitam menerima gambit. Kemudian, Greco menyeimbangkan gajah C4. Ini membiarkan menteri masuk ke petak H4, skak. Tentu saja, raja lari ke tempat terbaik, F1. Setelah itu, hitam memainkan gajah C5, ancaman skak mat. Menghadapi ancaman ini, Greco tentu saja langsung mendorong D4, mengusir gajah, menempatkan 2 pion di petak senter, sekaligus membuka tekanan gajah petak gelap pada pion F. Setelah gajah mundur ke petak B6, kuda F3 menyerang menteri. Di posisi ini, hitam membuat kesalahan. Dia memainkan menteri G4 untuk menjaga pion. Namun, putih mempunyai langkah yang sangat brilian. Gajah makan pion. Hitam dengan polosnya mengambil gajah. Tentu saja ini langsung dibalas dengan kuda E5, Royal Fork. Setelah raja mundur ke petak F8, kuda makan menteri. Berdasarkan data di Lichess, hampir 7.500 orang pernah terjatuh dalam jebakan ini. Kita ke jebakan kedua. Kali ini permainannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Namun di posisi ini, hitam menarik mundur menterinya ke petak H6. Ini langsung dibalas dengan G3. Bersiap, gajah makan pion. Di posisi ini, hitam langsung menyerang raja dengan menteri H3, kemudian raja lari ke petak F2. Setelah itu, hitam membuat kesalahan karena mengambil pion. 174 orang pernah melakukan langkah blunder ini di aplikasi Lichess. Greco di posisi ini memakan pion, membuka tekanan pada menteri sembunyi di petak G4, namun kemudian gajah dikorbankan. Tentu saja jika raja makan gajah, maka Royal Fork seperti yang telah kita lihat akan terjadi. Kali ini hitam memilih untuk menyembunyikan rajanya di petak F8. Namun, benteng H4. Menteri terjebak. Langkah terbaik adalah menteri makan benteng, setelah itu pion makan menteri. Setelah raja makan gajah, kuda E5. Putih punya menteri dan secara posisi jauh lebih unggul daripada hitam. Kita ke jebakan yang ketiga. Kali ini Greco memulai dengan E4, dibalas E5 setelah F4, pion makan pion, gambit raja diterima. Greco mengembangkan gajah ke petak C4, menekan pion F7, dan kali ini hitam tidak terburu-buru untuk menyerang raja. Dia mengembangkan kuda ke petak E7. Greco membalas dengan menteri F3 mengancam pion, tetapi kuda G6 menjaga pion dan D4 menguasai petak senter. Selanjutnya, hitam langsung menyerang menteri H4, skak, dan kali ini pion menyerang balik menteri. Di posisi ini, hitam membuat kesalahan karena memukul pion. Ini langsung dibalas dengan gajah F7, skak. Tentu saja, raja tidak bisa makan gajah karena berada dalam penjagaan menteri. Di posisi ini, raja lari ke petak E7 adalah langkah terbaik. Namun hitam melarikan rajanya ke petak D8. Ini langsung dibalas dengan pion makan pion, membuka tekanan pada menteri. Hanya ada 2 tempat pelarian yang bagus bagi menteri. Hitam mencoba untuk mengadu menteri. Ini langsung dibalas dengan menteri makan menteri, lalu pion makan menteri. Di posisi ini, Greco kemudian memainkan langkah yang membuat hitam langsung menyerah. Langkah itu adalah gajah makan kuda. Putih menang perwira. Jika pion makan gajah, tentu saja benteng H8 akan jatuh sia-sia. Kita ke jebakan keempat. Permainan dimulai dengan E4, E5, F4. Pion makan pion, gajah C4 menekan pion F7. Menteri H4 skak, raja menghindar ke petak F1.
Di posisi ini, hitam tidak memainkan gajah C5. Dia mendorong D6, membuka ruang untuk pengimbangan gajah petak terang. Greco mengembangkan kuda F3 menyerang menteri, tetapi gajah mempining kuda. Oleh karena itu, Greco tidak mengambil menteri. Dia mendorong D4, menguasai petak senter dan membuka tekanan gajah pada pion. Di posisi ini, hitam menjaga pion dengan menteri F6. Setelah itu, E5. Hitam menyingkirkan menteri ke petak H6. Setelah itu, G3. Sebuah kesalahan dimainkan oleh Greco, namun kesalahan ini gagal dieksploitasi oleh hitam. Dia memainkan menteri H3, skak. Setelah itu, raja lari ke petak F2. Di posisi ini, hitam membuat kesalahan karena memukul pion. Ini langsung dibalas dengan pion makan pion. Menteri terancam. Hitam mencoba untuk makan kuda sambil menyerang balik menteri, dan tentu saja menteri makan gajah. Menteri dan dua pion hitam berada dalam ancaman. Di posisi ini, hitam mencoba untuk menjaga pion F7 dengan menteri D7. Namun, menteri makan pion. Ancaman pada benteng. Hitam kembali membuat kesalahan dengan menteri C6. Posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah, tapi Greco memilih untuk memainkan gajah B5. Hitam langsung menyerah. Bagaimana cara untuk melakukan skakmat dalam posisi ini? Cara melakukan skakmat di posisi ini dimulai dengan menteri C8, skak. Raja hanya bisa lari ke petak E7. Setelah itu gajah G5, skak. Raja tidak punya tempat lari. Skak ini harus ditutup. Dengan kuda ataupun dengan pion, dampaknya akan sama saja. Jika pion yang menutup skak, pion makan pion. Tidak ada tempat pelarian, kuda harus makan pion. Setelah itu, benteng E1 skak. Lagi-lagi, tidak ada tempat pelarian bagi raja. Langkah satu-satunya yang bisa dimainkan oleh hitam adalah menutup skak dengan menteri. Setelah itu, benteng makan menteri dan skak mat. Kenapa ini skakmat? Karena raja sudah tidak punya tempat untuk lari dan kuda tidak bisa makan benteng karena dipining oleh gajah. Kita ke jebakan yang kelima. Setelah E4, E5, F4, pion makan pion, gajah C4 menekan pion F7, hitam memilih untuk mengembangkan gajah E7. Greco langsung mendorong D4, menguasai petak senter sesuai dengan tujuan utama pembukaan, juga membuka serangan gajah pada pion. Di posisi ini, hitam menyerang raja dengan gajah. Tentu saja langkah terbaik, raja tetap harus ke petak F1. Setelah itu, G5. Di posisi ini, Greco mengancam gajah. Gajah tidak punya tempat pelarian, pion harus makan pion. Setelah itu, pion makan pion dan gajah makan pion. Varian seperti ini disebut dengan varian Bishop Gambit. Di posisi ini, hitam telah unggul 2 pion. Akan tetapi, Greco punya balasan yang lebih berbahaya. Menteri H5 mengancam skakmat. Hitam membalas dengan menteri F6, menjaga pion sambil mengancam skakmat juga. Oleh karena itu, kuda harus dikembangkan untuk menutup skak, dan hitam mendorong D6, bersiap mengeluarkan gajah petak terang. Di posisi ini, Greco kemudian mengambil pion mengancam menteri, sehingga hitam harus mengadu menteri. Kemudian, langkah terbaik menteri makan menteri. Setelah pion makan menteri, gajah makan kuda. Hitam kemudian mengambil gajah, dan setelah itu raja menyerang gajah. Sampai di sini, hitam kemudian menyerah karena gajahnya sudah tidak punya tempat untuk pelarian. Hitam akan kalah 1 perwira. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasumus.